Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Khairul kiram, azani Allah wa iyyakum. Ana berharap semoga keadaan antum semua dalam penuh kebaikan dan keberkahan. Amin. Dalam kajian kali ini, ana ingin sekali mengupas satu tema di mana tema ini paling sering ditanyakan orang dan bahkan bukan cuma ditanyakan dan lebih sering juga diamalkan oleh orang. Persoalan yang ana maksudkan adalah apakah kebiasaan membaca ayat Al-Quran atau surat Al-Quran di kuburan itu termasuk suatu sunnah? Ikhwan, dalam saat-saat tertentu, terlebih biasanya menjelang masuknya bulan Ramadan atau mendekati hari raya, kita banyak mendapati kaum muslimin datang ziarah ke makam-makam dari saudaranya, seraya mereka di situ membaca surat Yasin, surat Al-Fatihah atau surat-surat lain di kuburan tadi. Yang menjadi masalah, apakah perkara ini memang termasuk sunnah atau jangan-jangan ini termasuk bid'ah? Dan bagaimana sebetulnya sikap ulama madhab ahlus sunnah atas perkara ini? Inilah yang ingin ana jadikan bahasan kajian kali ini insyaallah. Ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Untuk menjawab pertanyaan ini, ana ingin mengawali dengan satu hadis, di mana hadis ini adalah hadis yang kesahihannya tidak perlu kita ragukan karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor hadis 780. Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitona yanfiru minal bait. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah-rumah allazi tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Ada sisi pendalilan yang sangat menarik dari hadis yang tadi saya bawakan terkait pertanyaan ini. Pertama, tadi Nabi SAW dalam paragraf pertama mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Kau jangan jadikan rumah seperti kuburan. Mengapa Nabi mengatakan bahwasanya jangan jadikan rumah itu seperti kuburan? Karena kuburan itu sepi dari peribadatan. Kuburan bukan tempat peribadatan. Maka jangan rumah kita itu sepi dari peribadatan. Ramaikan rumah kita itu dengan peribadatan. Andai kata kuburan itu sebagai tempat peribadatan, tentu Nabi akan mengatakan dalam hadis ini, jadikan rumahmu seperti kuburan. Kalau memang kuburan itu tempat peribadatan. Ketika beliau mengatakan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, maksudnya kuburan bukan tempat peribadatan, karena itu rumah yang sepi dari peribadatan dianggap oleh Nabi seperti kuburan, karena memang kuburan bukan tempat peribadatan. Untuk lebih mempertegas ini, maka dalam paragraf sambungannya Nabi SAW memberi contoh, seakan di sini memberi contoh tentang pembacaan Al-Quran. Inna syaiton yanfiru minal bait alladzi tuqra fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang di dalamnya rajin dibacakan surat Al-Baqarah. Sisi pendalilannya, rumah itu
mestinya kita rajin baca Quran itu di rumah. Dan di awal paragrafnya Nabi, jangan jadikan rumah seperti kuburan. Karena kuburan itu bukan tempat ngaji, bukan tempat baca Quran. Rumahmu penuhi dengan ibadah. Salah satunya rajin baca ayat Quran. Fokusnya salah satu ayat yang penting untuk kita sering baca, diantaranya Al-Baqarah. Andai kata membaca Al-Quran itu disunnahkan di kuburan tadi, tentu di awal hadis paragraf awalnya beliau akan mengatakan, jadikan rumahmu seperti kuburan, dibacakan surat Al-Baqarah atau surat Yasin atau surat apapun. Tapi zahir hadis ini jelas menunjukkan ya tidak disunnahkannya dan menetapkan kuburan pada dasarnya bukan tempat peribadatan. Tempat peribadatan itu mencakup sholat, zikir, membaca Al-Quran, sholawat dan sebagainya. Hukum asalnya kuburan bukan untuk tempat-tempat seperti itu. Yang mendukung hal ini adalah apa yang dikatakan Syekh Al-Qadhi Al-Baydawi Asy-Syafi'i, seorang ulama besar dari kalangan madhab Syafi'i. Tatkala beliau menjelaskan hadis yang tadi saya bawakan, yaitu la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Maka beliau menandaskan, maksudnya kata Imam Al-Baydawi Asy-Syafi'i rahimahullah, la taj'alu buyutakum kal maqabir, jangan kau jadikan rumahmu itu seperti kuburan, di mana kuburan ini kata Imam Al-Baydawi rahimahullah khaliyah anil zikri wat ta'ah, sepi dari kegiatan zikir. Sebab memang kuburan bukan tempat itu. Jangan, makanya rumah kamu jangan begitu. Yaitu katanya kuburan itu khaliyah anil zikri wat ta'ah, sunyi dari zikir-zikir karena memang bukan tempatnya di situ. Wat ta'at, dan berbagai bentuk ketaatan. Waj'alu laha nasibam minal qiraah was shalah. Makanya katanya jadikan rumahmu, berikan bagian di rumahmu itu seperti al-qiraah, baca Al-Quran di rumahmu, bukan di kuburan. Sebab tadi ada memberikan sisi perbandingan. Wassalah, sholat sunnah di rumah utamanya, ya. Kemudian membaca Al-Quran di rumah di situ. Dan jangan seperti rumahmu kuburan katanya. Sebab kuburan itu memang khaliyah anil zikri wat ta'ah, bukan tempat, ya itu satu tempatnya sunyi. Di situ bukan tempatnya kita melakukan peribadatan di kuburan. Ini beliau sebutkan dalam Tuhfatul Abror Syarah Mashabihus Sunnah juz 1 halaman 522. Sekarang mari kita lihat dalil kedua untuk menjelaskan masalah ini. Dalam Sahih Bukhari nomor hadis 432 dan Muslim nomor hadis 777, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, ij'alu fi buyutikum, jadikan rumah kalian min sholatikum, yaitu dengan atau sebagai tempat sholat kalian. Maksudnya kalau kita laki-laki sholat sunnah yang utamanya berikan bagian hak rumah dengan memperbanyak sholat sunnahnya di rumah. Jadikan rumah kalian itu dengan min sholatikum, isi dengan sholat. Rumahnya jangan kosong dari peribadatan. Lalu apa yang menariknya? Sambungan hadisnya, wala tattakhiruha kuburo, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Ketika Nabi memerintahkan rumah kita agar dipenuhi dengan ibadah yang salah satunya sholat, lalu beliau kaitkan, jangan jadikan seperti kuburan, karena kuburan memang bukan tempat sholat, bukan tempat zikir, bukan tempat baca Quran. Itu hal yang sangat mudah dipahami. Andai kata kuburan tempat sholat, tempat zikir, tempat baca Quran, tentu Nabi mengatakan, dan jadikan rumahmu seperti kuburan. Ini bahkan jangan. Berarti ini kuburan, hukum asalnya memang bukan tempat itu semua. Ikhwan, azanillah wa iyyakum. Atas dasar itu, Imam Bukhari rahimahullah membuat judul dalam kitab sahihnya, ya, di juz 1 halaman 94 kitab sahih beliau mengatakan bab karohiyah as-shalah fil maqabir, bab dibencinya sholat di kuburan. Makanya ikhwan azanillah wa iyyakum, kita tahu bahwa
Nabi SAW sendiri, para sahabatnya tidak diberitakan mereka sholat di kuburan, ya datang ke sana pada baca Quran di kuburan. Tidak kita dapatkan. Nabi pernah sholat jenazah di kuburan ketika beliau tertinggal informasi ada sahabatnya yang wafat, beliau datang ke sana untuk sholat jenazah. Dalam satu kasus karena beliau tertinggal, bukan menyengaja. Tetapi tidak setiap ada jenazah datang ke itu begitu. Ya tidak, apalagi membaca Quran di kuburan. Ya dengan sahabat yang lainnya, misalnya, ayo, wahai sahabatku fulan, yuk kita ke kuburan ngaji di sana. Enggak ada, satu pun enggak pernah dilakukan. Makanya ikhwan, seorang pakar hadis paling ternama dari madhab Syafi'i, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, saat menjelaskan hadis yang tadi ana sampaikan, yaitu jadikan rumahmu itu ya bagian dari sholat yang tadi ana sampaikan, dan jangan seperti kuburan. Maka beliau mengatakan dalam penjelasannya, waqad naqala Ibnul Munzir rahimahullah telah menukil an aktsari ahli ilmi, dari banyak ulama, innahum istadallu bihadzal hadis, mereka berdalil dengan hadis yang tadi kita sampaikan di muka, annal makbaroh laisat bimaudhi'is shalah, kuburan itu bukan untuk melakukan peribadatan seperti sholat di sini kasusnya. Ulama begitu, kata Ibnu Munzir rahimahullah. Ya, aksar, ya mayoritas ulama sudah menetapkan begini. Wa kana qala Al-Baghawi fi Syarh Sunnah wal Khotobi, ini juga dikatakan oleh Al-Baghawi dalam Asy-Syarh Sunnah dan Al-Khotobi rahimahullah. Lihat pernyataan Ibnu Hajar rahimahullah ini dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari juz 1 halaman 529. Jika perkara ini telah jelas, sekarang kita sedikit lebih fokus bagaimana hukum membaca Quran di kuburan. Terhadap masalah ini, ikhwan a'azani Allah yakum, bahkan ulama dari banyak mazhab menetapkan ini bukan sunnah. Anak pengen menyebutkan ucapan ulama-ulama mazhab dari 4 mazhab atas perkara ini. Anak awali dulu apa yang dikatakan oleh Al-Khurasi Al-Maliki rahimahullah. Al-Khurasi Al-Maliki rahimahullah mengatakan annal qiraah laisat aidon masyru'atan ba'dal mauti wala indal qabri. Sesungguhnya membaca Al-Quran laisat aidon masyru'ah, termasuk perkara yang tidak disyariatkan. Ana ulangi, tidak disyariatkan ba'dal mauti, baik setelah mati dibacakan Quran, wala indal qabri, dan juga bukan perkara yang disyariatkan untuk dibaca di sisi kuburan. Ini tidak disyariatkan, kata Imam Al-Khurasi Al-Maliki rahimahullah. Mengapa? Li'annahu laisa min amalis salaf, kata beliau. Ini bukan perbuatan para salaf, tidak dilakukan para salaf. Lihat dalam Syarah Mukhtasar Khalil karya Al-Khurasi juz 5 halaman 464. Jika persoalan ini telah jelas, mari kita lihat pendapat ulama dari 4 mazhab atas masalah ini. Kita awali dari mazhab Hanafi. Syekh Mulla Ali Al-Qari rahimahullah, ulama dari mazhab Syafi'i, saat membahas masalah ini, membaca Quran di kuburan, beliau mengatakan al-qiraah indal kubur makruha inda Abi Hanifah wa Malik wa Ahmad rahimahullah fi riwayatin. Adapun membaca Al-Quran di sisi kuburan, di makam, makruha, perbuatan yang dibenci, bukan disunahkan, makruha, dibenci. Inda, menurut Abu Hanifah, Malik, dan juga salah satu pendapat yang datang dari Imam Ahmad rahimahumullah. Ini perbuatan ini dibenci. Mengapa? Li'annahu muhdats lam tarid bihi sunnah. Karena ini termasuk perkara muhdats, bid'ah yang tidak datang sunnah darinya. Lihat Syarah Fiqhul Akbar halaman 115. Itu dari madhab Hanafi menegaskan,
Sekarang kita lihat pendapat ulama dari madhab Maliki. Syekh Ad-Dardir rahimahullah saat membicarakan bab ini, beliau berkata, wa qaroha kira asyai' minal Qur'an indal mauti wa ba'da 'alal kubur. Dan dibenci membaca sesuatu dari ayat Quran di sisi orang yang telah mati, ya, atau setelahnya di atas kuburannya, alal kubur, ya, maksudnya di samping kuburannya, pokoknya di makam itu. Mengapa? Li'annahu laisa min amalis salaf, dikarenakan hal ini bukan amalannya para salaf. Ini belum cukup di situ. Wa innama kana min syadihim ad-du'a'u bil maghfirah war rahmah wal itti'az. Adapun perkara yang seharusnya dilakukan, perkara penting yang seharusnya dilakukan kaum muslimin tatkala di kuburan, ini masih menurut Syekh Ad-Dardir rahimahullah. Itu yang dilakukan adalah mestinya ad-du'a bil maghfirah. Kita meminta ampunan, ya Allah, ampuni dosa yang mereka yang telah wafat dari kalangan kaum muslimin, muslimat, memintakan doa rahmat dan juga mengambil pelajaran. Kita pun nanti akan begini. Itu yang dilakukan, bukan membaca Quran katanya. Ya, ini kata sekali lagi seorang ulama dari madhab Maliki, Syekh Ad-Dardir rahimahullah. Sekarang kita lihat pendapat dari madhab Syafi'i. Imam Nawawi rahimahullah, seorang ulama sangat agung dari madhab Syafi'i. Tatkala bicara masalah ini, beliau mengatakan, wa amma qiraah al-Quran fal masyhur min madhab Syafi'i annahu la yasilu thawabuha ilal mayyit. Dan adapun membaca Quran yang masyhur menurut madhab Syafi'i, sesungguhnya tidak akan sampai bacaannya ilal mayyit, kepada mayit. Kalau kita baca Quran niatnya dihadiahkan ke mayit, maka fal masyhur min madhab Syafi'i, pendapat paling masyhur di kalangan ulama Syafi'i, la yasilu thawabuha, tidak akan sampai pahalanya. Ini merupakan pendapat madhab Syafi'i. Lihat dalam syarah Sahih Muslim juz 1 halaman 87. Sekarang terakhir, mari kita lihat apa pendapat madhab Hambali. Dalam kitab Hukmu Qiraah 'alal Amwat karya Syekh Al-Huwamidi halaman 21. Di situ disebutkan, qala al-Imam Ahmad liman ra'ahu yaqra'u 'alal qabri. Imam Ahmad pernah menjawab pertanyaan yang diajukan kepada beliau, persoalan orang yang membaca Quran di atas kuburan. Ya, dia baca Qurannya di kuburan. Bagaimana pendapat beliau? Beliau mengatakan, ya hadza inna qira'atal Qur'an 'alal qabri, maka hai fulan, ketahuilah membaca Al-Qur'an di kuburan bid'atun, bid'ah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam satu riwayat yang datang ini. Sekali lagi lihat dalam Hukmul Qiraah 'alal Amwat karya Al-Huwaimidi rahimahullah halaman 21. Ikhwan a'azani Allah wa iyyakum. Dengan dasar apa yang ana sebutkan, hadis-hadis yang telah ana jelaskan, dan juga perkataan para ulama, walaupun tidak dipungkiri ada sebagian ulama yang berpendapat itu sunnah, tetapi dengan melihat keterangan-keterangan yang ana sampaikan, ana termasuk orang yang sangat yakin sampai hari ini bahwa membaca Al-Quran di kuburan, mau surat Yasin, mau surat Al-Fatihah, termasuk perkara muhdas bid'ah. Sekali lagi, ana pun tahu tentu ada beberapa ulama yang menyunahkan hal ini. Ana paham, tetapi jika ana ditanya masalah ini, ana akan tegas mengatakan yang ana pahami dalam perkara ini berdasarkan keterangan hadis tadi, juga perkataan ulama dari madhab-madhab yang tadi ana sebutkan, ana sangat cenderung pada pendapat yang menyatakan bid'ahnya perkara ini. Semoga apa yang ana sampaikan ini ada manfaatnya buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.